Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita aplikasi komputer. Jadi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan rumus absolut dan semi absolut, kemudian bagaimana menggunakan fungsi waktu dan tanggal, lalu juga menggunakan fungsi logika if, menggunakan fungsi tag live mid right ya, kemudian menggunakan fungsi matematika, lalu juga fungsi finansial dan fungsi count if. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang sel absolut ini ya. Sel absolut artinya sel tersebut baik kolom maupun barisnya terkunci. Nanti kita lihat contoh seperti apa. Sedangkan sel semi absolut artinya jika disalin ke posisi baru, kolom yang bersangkutan selalu tetap. Nah, sedangkan baris akan berubah sesuai dengan posisi baru. Biasanya kedua rumus ini ditandakan dengan tanda dolar di rumusnya ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu pembahasan tentang yang absolut. Nah, ini contohnya kalau yang semi absolut ya. Jadi misalnya kalau kita lihat, kalau kita menjumlahkan nanti misalnya ini ada tanda penjumlahan ya. Yang akan dijumlahkan adalah nilai I yang sebelah sini dengan nilai yang sebelah sini. Nah, jadi misalnya 5 tambah 4 berarti nanti hasilnya 9 ya. 5 tambah 8 berarti hasilnya 13. 5 tambah 4 9. 5 tambah 2 7. 5 tambah 5 10. Begitu juga misalnya ini 4 tambah 8 12, 4 tambah 12 16 ya, gitu seterusnya. Nah, jadi kalau seandainya kita masukkan rumus seperti ini ya, misalnya sama dengan langsung kita tambahkan di sini A2 sel A2 ditambah misalnya B1 enter gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya memang 9, tapi kalau seandainya kita gunakan drag ya untuk menarik ke samping, nah ini hasilnya berubah ini ya. Harusnya 5 tambah 8 kan 13, tapi ini jadi 17. Kemudian juga kalau kita tarik ke bawah, nah hasilnya juga agak keliru gitu ya, atau memang keliru gitu. Nah, jadi maka di sinilah penting ditambahkan bagaimana misalnya sel yang sel baris yang ke bawah ini nilainya tetap gitu, kemudian yang kolom yang A, B, C, D ini nilainya juga tetap. Maka disinilah ditambahkan yang namanya tadi nilai semi absolut tadi ya. Jadi misalnya sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, jadi di sini di formula ini ya, gimana caranya kita ini yang kolom yang A itu juga dikunci, kemudian baris yang baris nilai baris juga dikunci, itu menggunakan tanda dolar gini ya. Nah, jadi artinya nanti yang baris ini nilai yang baris yang 5 8 ini dikunci ya. Kemudian juga misalnya yang kolom di A ini ya, B, C ini, nah itu nilainya dikunci. Nah, maka tambahkan tanda dolar. Artinya ini cuma semi absolut kan, tidak semuanya. Jadi yang kolom, yang ini sebelah kolom dikunci gitu kan, yang ini sebelah baris dikunci. Nah, enter. Jadi kalau kita tarik di sini, nah hasilnya jadi benar ya. Kemudian juga ini, nah ini juga hasilnya benar. Nah, itu yang penggunaan semi absolut ya. Kemudian yang absolut. Nah, absolutnya contohnya gini. Misalnya ini adalah daftar pembelian memori gitu kan. Nah, ini nama barangnya, ini harga satuannya dalam ribuan rupiah, cuma di sini kalau 85 berarti 85.000 itu cuma disingkat ya, 85. Nah, total harganya berarti tiap item dibeli itu misalnya 2. Nah, jadi tinggal 2 kali harganya gitu kan. Jadi di sini kalau kita buat misalnya sama dengan
ini D9 ini dikali atau total time dibeli ini dikali dengan harga satuan, enter. Nah, jadi 170 kan. Tapi kalau kita gunakan drag tarik ke bawah, nah itu kan nilainya error ya. Makalah di sini perlu ditambahkan yang namanya nilai absolut ya, tambahkan dolar di sini, tambahkan dolar juga di sini. Mantap. Jadi kalau ini kita tarik, nah baru terbalik ya, sorry. Jadi yang ini sama dengan C3 ini yang kita tambahkan dolarnya saja, tanda dolar. Nah, kemudian kita kali dengan D9. Nah, ini baru kalau kita tarik. Bentar, terbalik ini. Jadi ini kali. Nah, jadi yang tetap itu maksudnya yang absolut di nilai 2-nya nih ya. Nah, maaf terbalik tadi. Nah, ini. Nah, itu dia hasilnya benar. Sama dengan misalnya ini. Misalnya ini kita 1 kali 500, 2 kali 500 kan. Jadi kalau kita buat dengan rumus seperti ini dikali dengan 500. Nah, kalau kita tarik ke bawah, nah di sini hasilnya benar, di sini udah keliru hasilnya kan. Nah, jadi di sini perlu ditambahkan nilai absolutnya yang di angka yang di kolom yang G2 ini. Jadi G2 ini ditambahkan dolar, ini juga dolar, enter, tarik. Nah, jadi baru hasilnya benar ya. Nah, itu yang contoh penggunaan nilai absolut itu. Jadi nilainya jadi tetap. Oke, kemudian kita lihat fungsi date and time. Date and time ini sebenarnya juga tidak sulit ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kalau untuk membuat tanggal sama dengan date ya, tanda date ini. Nah, lalu kita bisa cek nih years, month, day. Ini kan formatnya berarti kalau dalam format laptop saya itu dalam bahasa Inggris, berarti tahun dulu, misalnya tahun 2020, bulan 11 misalnya. Cuma dia koma ya formatnya, bulan 11, lalu tanggal 25 misalnya hari ini. Nah, terus tutup kurung, enter. Nah, jadi ini tanggal penggunaan cut date ya. Kemudian misalnya kita menggunakan time ya, nah sama dengan time, lalu nah bisa dilihat hours-nya sekarang jam berapa sekarang, misalnya jam 7 ya. Lalu menitnya berapa sekarang, menit ke 19 misalnya. Lalu detiknya berapa, detik ke 46 misalnya kan, enter. Nah, jadi ini jam sekarang ya. Cuma ini formatnya dalam format Inggris ya kalau yang laptop saya. Nah, misalnya kita mau tahu horse sekarang ya, horse berdasarkan time ini, jadi bisa sama dengan horse. Nah, ini ya, horse. Nah, serial number bisa diklik misalnya dari yang ini, enter. Nah, berarti dia sekarang horse jam 7. Misalnya kita mau tahu menitnya, berarti minute ya. Nah, ini kita lihat dari mana, bisa dari sini, enter. Nah, itulah menit ke 19. Lalu kemudian kita mau tahu detiknya, second, berarti second ya. Nah, second misalnya dari serial number yang ini, enter. Menit 46. Jadi itu contoh penggunaan date and time. Lalu penggunaan fungsi if. Jadi fungsi if ini contohnya misalnya ada budget rumah nih, beli mangga, orange, tomat ya, cooking oil, tonic water misalnya, kuantitinya ini, harganya, berarti subtotal kan tinggal dikali aja ya. Nah, ini jadi ini dikalikan misalnya
sama dengan quantity dikali harga. Bentar. Nah, jadi tinggal di drag, tarik ya. Nah, itu hasil subtotalnya. Apa harga yang terjangkau? Jadi misalnya harga terjangkau jika kecil dari 10.000 dari subtotal ini. Selain itu mahal. Berarti ini bisa menggunakan fungsi if, sama dengan misalnya if dalam kurung ya. Nilai subtotal ini klik ya. If 4 misalnya kecil dari 10.000, nah, maka nilainya adalah terjangkau. Nah, selain itu berarti mahal. Bentar. Nah, ini ya. Kita lihat nih formulanya nih. Nah, jadi tinggal ditarik mana yang terjangkau, mana yang mahal. Nah, jadi yang terjangkau itu adalah kecil dari 10.000 dan misalnya di atas 10.000 itu mahal. Nah, itu contoh penggunaan if. Kemudian penggunaan fungsi teks tadi ya, fungsi teks yang ada yang left, mid ya, left, mid, right. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini contoh misalnya tahun masuk. Tahun masuknya misalnya bisa berdasarkan nomor induk ini. Di nomor induk ini ada kode H misalnya 19190A. Nah, jadi misal tahun masuk ini diambil berdasarkan karakter yang tengah dari nomor induk. Nah, jadi bisa menggunakan misalnya berarti sama dengan karena dia karakter ini posisinya di tengah 1990 itu berarti dia menggunakan fungsi mid ya, middle maksudnya tengah, dalam kurung buka, klik selnya, lalu koma. Dia ini yang akan diambil adalah yang karakter keduanya ya. Kemudian berapa banyak karakter diambil, koma, 4 karakter. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi ini dia, tahun masuk adalah 1990. Ini bisa ditarik ke bawah ya. Nah, ini kalau model formulanya ya. Mid B6,2 itu 2 itu adalah karakter kedua, lalu 4 itu adalah jumlah karakter yang mau diambil. Nah, jadi itu yang tahun masuk. Lama kerja. Misalnya lama kerja ini tentu tinggal kita kurangi aja kan tahun sekarang dengan tahun masuknya. Nah, jadi bisa menggunakan misal sama dengan dalam kurung tahun 2020 saat ini dikurang dengan tahun dia masuk, tutup kurung. Nah, kalau kita mau tambahkan dengan kata tahun bisa menggunakan gini, dan terus tahun gitu ya. Tahun. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, jadi 2020 kurang dari 6 tahun masuknya tambahkan dan tahun, sehingga nanti ada kata tahun di sininya. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, itu. Kemudian status kerja. Misalnya status kerja ini juga diambil dari nomor induk. Jadi misalnya dia ada yang di sebelah kiri ini H ya. H itu misalnya untuk honorer, T itu untuk tetap. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi yang left ya, karena H ini kan posisinya di kiri, left. Jadi tapi digabungkan dengan fungsi if. Jadi misalnya gini, sama dengan if ya dalam kurung if, lalu baru pas masukkan fungsi teks yang left. Nah, karena dia ngambil dari kiri, if left buka kurung lagi nang dari sel yang B6 ini, if left B6,1 karena ngambil karakter yang pertama gitu kan. Lalu tutup kurung dulu sama dengan kalau dia nilainya adalah H ya. Berarti kalau yang H dia misalnya honorer lah gitu ya. Lalu selain itu berarti kan cuma 2, selain itu tetap. Nah, jadi
Kira-kira gitulah rumusnya. If left B6,1 maksudnya ngambil yang sebelah kiri satu karakter ya, mengambil H. Kalau dia H berarti honorer, kalau T selain honorer berarti tetap. Karena dia cuma dua kan, dua model dia cukup seperti itu saja. Beda nanti kalau dia 3 misalnya variabelnya nanti pasti ada 2 yang harus kita tambahkan ya. Misalnya kalau honor, tetap dan istimewa misalnya, berarti nanti ditambahkan satu lagi komanya ya. Jadi if left B6 sama dengan H honorer, nah tambahkan lagi koma if left B6,1 sama dengan T sama dengan tetap, baru selain itu istimewa misalnya. Jadi itu contohnya. Enter. Nah, jadi dia status kerja honorer. Nah, yang H lalu kita tinggal tarik ke bawah, yang T tetap ya. Nah, karena dia cuma 2. Oke, itu contoh penggunaan fungsi teks yang left. Kemudian status nikah. Misal nikah ini juga diambil dari nomor induk yang kalau yang A dia itu menikah, kalau yang B dia itu single misalnya. Nah, jadi sama contohnya dengan yang tadi, cuma dia menggunakan karena di sebelah kanan itu menggunakan fungsi right. Jadi misalnya sama dengan if ya dalam kurung right karena dia sebelah kanan, buka kurung dan ambil dari sel ini, koma 1 berarti sebelah kanan ambil satu karakter. Kita mau ngambil nilai A saja. Berarti right B6,1 sama dengan kalau nilainya adalah A ya, berarti dia itu menikah. Nah, selain itu berarti dia single misalnya. Nah, jadi itu ya contohnya buat enter. Nah, ini dia ya. Nah, ini juga ini yang left tadi ya. Nah, ini yang mid tadi. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kalau ini berarti unit penjualan, nilai penjualan ini tinggal dikali kan. Kalau yang ini nih harga kompor per unit 1.500.000, misal dia terjual 6, berarti tinggal dikali nilai penjualannya. Honornya nanti bisa misalnya 2% bonus tunjangan, itu kan tinggal kali persen saja ya, itu rumus matematikanya. Nah, kemudian untuk total keseluruhan berarti ini bisa menggunakan sum ya, jumlahkan ini. Kemudian kalau kita mau nilai penjualan tertinggi menggunakan max, ini fungsi matematik tadi. Kemudian nilai terendah pakai min ini ya. Lalu total pendapatan pakai penjualan rata-rata, berarti tinggal average rata-rata. Nah, oke. Itu juga fungsi teks dan juga fungsi matematika ada di sini ya. Kemudian fungsi conif. Nah, ini contoh penggunaan fungsi conif. Jadi misalnya di sini ada beberapa kata yang mirip gitu kan. Jadi misalnya apel itu ada 2 jumlah apel Malang sama apel Jogja. Lalu misalnya ada yang kata-kata manis, ini ada 3 kata-kata manis. Jadi di sini bisa kita mencari berapa jumlah nama dan kata apel. Nah, jadi rumusnya apa? Nah, ini dia. Jadi sama dengan conif ya, buka kurung C5 sampai C11 ini di blok ya. Kemudian koma apel lalu di belakang apel itu tanda bintang. Jadi maksudnya nanti apel ini kita mau nyari kata yang apel di awalnya, lalu berarti ditaruh di tanda bintang di belakangnya, baru tutup kurung enter. Nah, jadi jumlah yang menggunakan kata apel di depannya adalah 2. Nah, kemudian yang ini misal jumlah nama dengan kata belakangnya adalah manis. Gitu kan? Nah, jadi di sini yang ini sama dengan ini rumusnya conif C5 sampai C11 yang ini. Ya, semuanya di blok. Kemudian ambil koma kata manis. Nah, cuma tambahkan di depannya itu manis. Ini untuk menunjukkan kita mau ambil kata manis di belakangnya gitu. Bintang taruh di depan.
lalu tutup dengan tanda petik, lalu enter. Nah, ini jumlahnya ya. Jadi kira-kira gitu penggunaan fungsi CONIF. Kemudian fungsi berikutnya finansial, fungsi finansial. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya untuk mencari hitung cicilan per bulan untuk pinjaman senilai 40 juta, jangka waktunya 10 bulan dengan bunga 1% per bulan. Berapa biaya pembayaran per bulan untuk setiap kali angsuran? Nah, jadi ini misalnya rate-nya 1%. Nah, N per tahun ini jumlah cicilannya dalam waktu 10 bulan misalnya ya. Nah, ini nilainya yang 40 juta pinjamannya. Nah, berapa cicilan per bulan? Nah, jadi bisa dicari rumusnya PMT sama dengan PMT C3. Nah, C3 ini adalah rate-nya ya. Bunganya per bulan. Kemudian koma C4 kali 12. C4 ini adalah yang ini. C4 kali 12. Jadi ini 1 tahun nih maksudnya ya. Jadi kali 12 dia. Ini kali 12 karena setahun. C4 kali 12 koma C5. C5 ini nilainya yang pinjamannya. Nah, sehingga kalau dia meminjam 40 juta lah dengan cicilannya ada nilai rate-nya itu bunganya 1% per bulan, maka dia cicilannya adalah 3.553 per bulannya. Nah, jadi itu kira-kira ya contoh untuk menghitung biaya pembayaran tiap bulan. Nah, ini PMT. Kemudian contohnya lagi nih, misalnya hitung berapa suku bunga untuk pinjam senilai 40 juta, jangka waktu 2 tahun, angsuran 1 juta. Nah, jadi misalnya ini adalah 24 bulan ya, karena jangka waktu pinjaman. Kemudian ini angsurannya ya, angsurannya 1 juta. Lalu ini nih pinjamannya ini angsurannya 1 juta, pinjamannya itu adalah senilai 40 juta. Nah, untuk mencari suku bunganya itu nih rumusnya ya. Jadi sama dengan rate lalu G3 ini adalah yang nih berapa lama dia akan mengangsur, misalnya 24 bulan. Kemudian koma G4 itu adalah nilai dari PMT ini ya. PMT itu maksudnya dia ngangsur per bulannya 1 juta. Kemudian berapa jumlah pinjamannya. Nah, lalu 0,0 di enter. Nah, jadi ternyata dia akan suku bunganya dalam 4% per bulannya. Nah, itu ya. Kemudian contoh lagi yang fungsi finansial, hitung proyek pembayaran untuk pinjaman senilai 40 juta dengan angsuran per bulan 1 juta dan bunga 4% per tahun. Nah, jadi berapa lama dia periode bayarnya. Jadi misalnya ini 7%. Oh, ini 7% ya. Sorry, bunga 7% ini. Bunga 7% per tahun. Nah, jadi ini angsuran dia 1 juta per bulan, ini adalah nilai pinjamannya. Berapa lama dia mengangsur periodenya? Nah, rumusnya gini. Jadi N per, kemudian L3 itu adalah nilai ini, ya, nilai bunganya per tahun, suku bunga per tahun. Kemudian dibagi L5 ini adalah jumlah pinjamannya. Kemudian dikomakan dengan L4 ini adalah angsurannya per tahun, per bulan 1 juta bayarannya, lalu 0,0 meter. Berarti dia harus membayar selama 40 kali ya.
atau 40 bulan. Nah, jadi itu contoh fungsi yang finansial. Oke, baik. Jadi itu yang kita bahas hari ini ya, berkaitan dengan fungsi absolut, fungsi waktu, logika if, text, need, financial, dan count if. Oke, untuk sementara itu saja ya. Nanti silakan cek juga di Google Classroom tugas yang harus dikerjakan untuk absen yang ke-10. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.